2015 sudah mulai muncul kata stunting gitu. Kok nggak selesai ya Bu? Stunting ini. Karena ini sudah terlalu lama istilah stunting ini, mungkin ada yang sudah tahu kali stunting. Coba ada yang bisa berpendapat. Karena udah lama nih kita dengar nih stunting. Apa kira-kira stunting itu? Gizi buruk. Ada lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu? Pemirsa saya sambil berdiri aja ya. Gizi buruk tadi sudah dikatakan ada stunting itu gizi buruk. Ada lagi pendapat lain kira-kira? Pertumbuhan gizi yang terhambat. Oke, ada gizi buruk, ada pertumbuhan gizi yang terhambat. Masih berputar di gizi ya. Ada lagi? Oke, yang hadir apa aja ini? Kader posyandu yang mana? Coba angkat tangan. Kader posyandu. Kader posyandu yang lansia, yang ngurusi lansia. Ada? Ada KPM, kader KPM. Ada 2 orang ya. Ditambah dari PKK ya Bu. Tadi udah masalah gizi juga. Secara kasat mata, secara nggak usah diperiksa nih, kita melihat aja. Oh ini stunting. Kira-kira apa yang dilihat ini? Ibu-ibu semua ya. Kan ada bapak-bapak, satu bapak-bapak. Apanya? Berat badannya, tinggi badannya gimana? Pendek. Oke, stunting itu selain gizinya tadi irama-nya terhambat, badannya pendek juga ya. Oke, ada yang lain lagi? Nah, tinggi aja tapi IQ-nya kurang. Karena tadi stunting itu tidak jauh-jauh dari masalah gizi, tidak jauh-jauh dari tinggi badan. Kalau lihat dari gambar yang hitam, biru, ungu, kira-kira stunting yang mana? Kira-kira stunting yang mana? Dari 3 gambar ini kita ilustrasikan seperti ini ya. Tengah ini kita tarik garis lurus ya. Dia misalnya berdirinya sama rata nih. Kalau yang tengah ini lumayan tinggi sih. Anggap aja ini umurnya sama semua, sama-sama misalnya 2 tahun. Kalau kita lihat yang tengah ini tinggi, cuma dia agak kurus ya. Kalau yang warna ungu besar, tinggi juga ya, kalau besar tinggi juga. Kalau yang warna hitam pendek, tapi badannya tidak sekecil yang tengah. Kira-kira stunting yang mana? Yang mana? Yang tengah? Hah? Bisa juga yang kecil. Tadi kan sudah disinggung. Stunting tadi tinggi badannya kurang. Kira-kira yang mana? Yang pas dikatakan stunting. Gambar yang mana? Yang pertama, yang apa nih? A ya, atau yang hitam ya, yang A. Ada pendapat lain? Yang bilang tengah ada nggak? Nggak ada. Sepakat yang ini terus kita ilustrasikan ini stunting ya. Baik, kita baca di sini. Kita lihat ini Indonesia. Ternyata di Indonesia itu kita mempunyai masalah, tiga-tiganya punya di kita. Yang pendek itu juga ada di kita, yang kurus itu juga ada di kita, dan yang besar juga ada di kita. Cuma yang paling banyak memang stunting itu tadi, makanya dimasukkan dalam program prioritas nasional. Ini ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, kalau yang hitam itu tadi disebut dengan stunting, benar tadi ya. Karena dia pendek, badannya mungkin biasa aja, tapi dia cenderung pertumbuhannya kurang. Yang tengah ini pernah dengar kata posting itu dia tinggi badannya cukup, cuma dia kurus. Nah, kalau yang ini overweight atau obesitas, jadi kegendutan. Jadi jangan senang kita mas kalau melihat anak kita gendut, ginung-ginung gitu. Itu ada ukurannya juga. Kita bisa melihat oh lucu nih anaknya gendut, padahal itu masalah gizi juga. Kalau terlalu gendut ya, atau disebut dengan apa? Obesitas. Tiga-tiganya ada di Indonesia. Masalah kita di Indonesia, tapi yang paling banyak memang stunting. Bisa ya bedakan kira-kira. Kalau stunting itu dia cenderung lebih pendek. Kalau dia wasting, kurus. Kalau dia overweight atau obesitas, gemuk, berlebihan intinya gitu ya. Pengertian lainnya secara teori seperti ini. Ya. Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi tadi yang dikatakan ibu tadi ya. Akibat kekurangan gizi tapi kronis. Kronis itu berarti
gimana ya saya mengistilahkannya, kronis itu tumpukan dari berbagai macam masalah udah. Jadi ada masalah A, B, C nggak tertangani, makanya disebut dengan kronis. Dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi yang berulang. Jadi disertai juga dia, selain dia memang ada gangguan pertumbuhan, ternyata di tubuhnya udah ada infeksi. Itu berlaku nggak cuma sekali, berulang. Terutama dalam 1000 hari kehidupan pertama, atau istilah pernah dengar istilah golden age. 1000 apa itu singkatannya? 1000 hari pertama kelahiran gitu ya. Kehidupan ya, kehidupan 1000 hari pertama kehidupan. Itu dihitungnya dari kapan? 1000 hari golden age itu tadi. Dari dia lahir. Dari dia lahir itu kalau dihitung mundur 1000 hari berarti sampai usianya berapa? 3 tahun. Ada pendapat lain dari kapan dihitungnya 1000 hari atau usia emasnya itu tadi? Dari hamil. Dari kapan? Ada lagi pendapat lagi? Atau dari umur dia 1 tahun kali atau 2 tahun? Kita lihat di sini ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari kehamilan. Jadi 9 bulan kita mengandung itu udah masa golden age atau usia emasnya. Kenapa dikatakan usia emas? Nah, jadi selama kehamilan itu disitulah terbentuknya otak terbentuk, daya imunnya terbentuk, makanya disebut sampai dia usia 730 hari setelah melahirkan atau sekitar sampai usia 2 tahun ya. Jadi 9 bulan dia melahirkan plus 2 tahun setelah dilahirkan, itu masa usia emasnya ya. Jadi kalau kita punya anak sangat dimaksimalkan, kalau bisa tuh apa ya, mati-matian deh di 1000 hari pertama kelahiran itu pokoknya fokuskan. Karena apa? Karena disitulah vitalnya. Ibarat kita kalau bangun rumah itu fondasinya itu di situ. Kalau kita fondasi rumahnya ini udah kokoh, nanti kalau ada uang dibangun tingkat 2, tingkat 3 pun fondasinya sudah siap. Begitu juga sama anak. Kalau 1000 hari pertamanya ini sudah terbentuk, sudah bagus, gizinya tercukupi, misalnya asinya tuntas, mungkin imunnya kuat menahan penyakit itu tadi ya. Jadi karena fondasinya sudah terbentuk duluan, memang hasilnya itu nggak bisa dilihat seketika, dia jangka panjang. Tahu ya sudah ya 1000 hari pertama golden age itu tadi 9 bulan melahirkan ditambah dengan 2 tahun dia setelah melahirkan, itu masnya. Jadi yang punya anak, yang punya cucu, usahakan di fase itu tadi maksimalkan gizinya. Ada yang punya anak kecil di usia segitu. Ibu usia anaknya berapa ibu? 3 bulan. Yang ini berapa dia? Berapa bulan? 3 tahun. Kalau ibu yang di bawah itu berapa? Ibu berapa bu? 23 bulan. Ada yang masih hamil? Dalam kondisi hamil? Masih hamil? Oke, masih masuk dalam golden age. Bisa dimaksimalkan gimana nutrisinya harus tercukupi. Berbicara masalah nutrisi, apa aja sih isi nutrisi? Kita bisa nih jalanin tubuh nih. Misalnya aja motor itu bisa jalan kalau ada bensinnya sama. Kita nih juga bisa jalan, bisa aktivitas sehat ini, nutrisinya harus tercukupi. Apa sih nutrisinya itu? Kalau motor kan ada bensinnya, harus ada olinya. Kalau manusianya apa sih? Makanan. Oke, makanan itu kan kita ibaratnya satu piring itu ada nasi, ada sayur. Nah itu apa? Nasi itu sebagai apanya? Karbohidratnya. Kalau sayurnya itu sebagai apanya? Vitaminnya. Terus ada juga kan lauknya, ada tahu, ada tempe, ada daging, itu sebagai apa? Protein. Kita kalau makan butuh minum nggak? Minum. Kalau minum itu masuk kategori apa itu? Apa tadi saya dengar tadi? Tadi sebut tadi benar. Apa tadi? Mineral ya. Jadi 4 elemen itu harus tercukupi. 4 elemen itu harus ada kita konsumsi setiap harinya ya. Porsinya seperti apa nanti kita jelaskan di belakang. Nah ini tadi 1000 hari pertama kehidupan mulai dari dia 9 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Bukan berarti setelah itu udah nggak usah diurus, tetap dicukupi. Cuma masa terbaiknya dia itu ya ini. Kalau bisa dimaksimalkan, kata saya tadi, maksimalkan di usianya
yang direntang ini tadi. Ada juga kan, udah 2 tahun udah biarin aja ya, jangan juga. Oke, kalau kita tarik masalahnya lebih jauh lagi, ada yang punya anak remaja usia SMP SMA enggak? Ada? Pernah nggak? Siapa? Anaknya? Pernah nggak memonitor dia pernah minum tablet tambah darah? Pernah nggak? Pernah tahu nggak? Penting loh sebenarnya tambah darah itu. Kalau kita tarik garis ke belakang lagi sebenarnya, walaupun 1000 hari pertama itu nggak masuk dalam ini, cuma kita untuk menyiapkannya itu sebelum dia berkeluarga dari remaja itu harus sudah kita siapkan biar fondasinya ini lebih kokoh lagi nih. Ibaratnya itu kalau mau bangun rumah udah ada dulu, kita semennya pasirnya udah siap dulu mau bikin fondasi itu tadi. Itu dari remaja udah kita siapkan. Yang punya remaja nanti atau yang punya anak usia remaja, pernah nggak kita tahu berapa sih kebutuhan dia harus minum tablet tambah darah? Dulu waktu masih remaja minum nggak bu tablet tambah darah? Oke, kita harus penting juga minum tablet tambah darah itu berapa dosisnya nanti kita jelaskan. Ini, ketika seorang remaja yang kondisi atau anemia apa? Beda nggak kalau tensi darahnya rendah sama anemia? Beda nggak? Apa bedanya? Iya benar. Jadi kalau anemia itu terkait HB-nya. Kalau tekanan darahnya yang rendah itu kemampuan jantungnya untuk memompa ya. Bedanya di situ. Kalau biasa kan anak remaja masalahnya nggak jauh-jauh dari anemia. Pernah lihat anaknya atau saudaranya belum masuk biasanya di perempuan. Karena perempuan ini dia punya tugas yang alami setiap bulan rutin itu dia ada hypo. Jadi anemia ini sangat melekat sekali. Makanya sangat dianjurkan anak perempuan itu minum tablet tambah darah. Ketika seorang remaja yang kondisi tadi atau anemia lalu berkeluarga terus hamil. Kalau sudah hamil berarti yang kita makan ini, yang kita kasih makan harus dua kan, si ibunya dan yang di perut. Nah kalau dia udah golden egg tadi udah sepakat kan dari dalam ini, berarti belum siap dia menimbulkan masalah lagi di situ. Diperburuk lagi misalnya kondisi lingkungannya nggak bagus, sanitasinya jelek, sanitasi itu berkaitan dengan WC, jamban, limbah, terus sumber airnya nggak bagus, itu sangat mendukung lagi terciptanya stunting yang baru tadi. Oke, ini anjuran minum tablet tambah darah. Baca yang nomor 1, berapa kita minumnya dalam satu minggu? Nggak kelihatan. Oke. 1 tablet seminggu sekali. Misal dia minumnya hari Senin, terus Senin berikutnya di hari yang sama, ada 1 minggu ya. Syarat yang kedua, diminum setelah makan. Biasanya seringnya itu pagi, jadi setelah sarapan pagi minum itu. Memang rasanya nggak enak, amis-amis gimana gitu. Tapi memang yang sehat itu ya nggak enak-enak seperti itu. Terus yang ketiga, diminum dengan air putih. Yang keempat, jangan bersamaan dengan minum susu. Tapi takutnya kalau pagi itu ada juga yang minum susu kan. Nah, kalau tablet tambah darah dia fungsinya akan hilang apabila bersamaan dengan susu, dengan teh, dengan kopi. Jadi jangan bersamaan. Kalau dia memang sudah minum susu, lompati barang 1 jam baru diminum. Atau sebelumnya, yang penting sudah makan kan tadi boleh diminumkan. Jangan bersamaan dengan 3 itu ya. Apa? Susu, kopi. Oke. Terus yang terakhir, setelah minum tablet tambah darah, sertai dengan makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin C. Gunanya apa? Vitamin C itu membantu mempercepat penyerapan si vitamin A ini, si tablet tambah darah ini tadi ya. Vitamin C itu nggak harus yang mahal loh, nggak harus kita beli vitamin atau macam. Jeruk itu sumber vitamin C tinggi, pisang itu sumber vitamin C juga. Oke, 3 stunting itu penting. Yang pertama, cukupi gizinya, tadi terkait dengan gizi tadi, karena tumbuh kembang ini kan butuh gizi. Cukupi gizinya, lengkapi imunisasinya. Ada posyandu mana? 5, sudah 5 ya jumlahnya ya. Lengkapi imunisasinya, yang terakhir perbaiki sanitasinya. 3 ini konsen kita saling bangun-membangun. Misalnya bagian cukupi gizinya bisa di
kader KPM-nya mungkin bisa memonitornya. Melengkapi imunisasinya mungkin kita bagi tugas kader posyandunya bisa lewat kegiatan posyandunya. Terus juga perbaiki sanitasi, ini bisa kerjasama terkait kader lansia bisa juga. Bisa dilihat mana sih anggota keluarga yang khususnya di desa Sembikuan ini yang masih di, tapi saya yakin kalau ini nggak ada, udah WC semua ya. Masih ada di beberapa daerah itu mempunyai, bukan berarti dia tidak mampu, tapi kebiasaan. Kebiasaan ada pohon besar, di situ. Ada air, di situ. Itu dari faktor kebiasaan. Kalau dilihat dari segi ekonomi sebenarnya mampu, tapi dia tidak bisa melepaskan kebiasaan ini tadi. Kalau di sini saya yakin untuk sanitasi, untuk jamban pasti sudah jamban memenuhi syarat semua ya. Ada yang masih berak di sungai? Masih ada nggak? Ada sungai nggak di sini? Ada. Ada yang masih di sungai? Atau yang masih di belakang rumah itu masih di tipe-tipe ada. Oke, kita satu persatu dulu. Yang pertama tadi perbaiki gizinya, lengkapi imunisasinya. Satu lagi sanitasi. Awali dari gizi. Gizi itu kita dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang istilah itu diperbaharui lagi. Yang paling kompleks itu gizi seimbang. Seimbang itu ibarat seimbang nih. Kita ini timbangan nih, berarti harus sama ini. Kalau gizi seimbang itu maksudnya seperti apa? Ada yang bisa bantu saya jelaskan? Gizi seimbang. Seimbang ini berarti sama ya beratnya ya. Kalau gizi yang dikatakan seimbang itu yang seperti apa? Hah? Ya, oke, seimbang itu berarti cukup. Ada pendapat lain? Boleh sambil dagang. Nah, ini bagian dari gizi juga. Silakan duduk Bu, kita gabung di sini. Ini bagian dari gizi ini, langsung praktek lapangan. Silakan masuk Bu. Makanannya boleh sambil dimakan biar nggak ngantuk, biar nggak bosan. Ayo, ada pendapat lain? Gizi seimbang itu yang seperti apa? Pernah lihat anak kecil makan sama bandingkan ini nih apa? Sawit ini tukang apa itu namanya? Kerjanya itu apa? Tukang ya pokoknya tukang angkat sawit itu. Coba bandingkan makannya anak-anak misalnya usia 5 tahun bandingkan sama makannya si pekerja ini tadi. Bedanya apa? Porsinya. Kenapa porsinya? Pasti yang lebih banyak si pengangkat ini kan? Karena kerjanya berat. Nah, kalau dikatakan gizi seimbang tadi, kita kaitkan dengan yang saya katakan tadi. Apa kira-kira? Nah, gizi yang sesuai dengan porsinya. Jadi, berapa kalori yang kita keluarkan, itu juga yang harus kita masukkan. Ibaratnya motor, kita mau isi 1 liter itu cuma sampai ruku, tapi kita mau ke Sukamara, habis di jalan. Kalau kita mau ke Sukamara, berarti bensinnya misalnya 3 liter. Seperti itu. Itu yang harus seimbang. Jadi antara pengeluaran sama pemasukan itu seimbang. Jangan kebanyakan juga, takutnya ada masalah yang nomor 3 tadi apa? Obesitas. Karena terlalu banyak bahan bakar yang masuk, nggak dikeluarkan, itu menumpuk, gitu ya. Jadi XXL nanti. Oke, ini pengertiannya ya. Kita bisa ada yang bisa mampu membacanya. Nggak terlihat ya Bu? Nggak kelihatan. Saya bantu bacakan ya. Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Zat gizi kita sudah sepakat tadi harus ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral. 4 elemen itu ya sudah sepakat kita. Harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai. Karena kita berbicara masalah seimbang tadi ya, yang sesuai kebutuhan tubuh ya. Jangan juga anak kecil kita kasih makannya porsinya porsi kulit. Terus dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Garis bawahi di sini keanekaragaman. Contoh, di sini paling banyak tela banyak kan? Nah, tela pohon banyak kan? Tela itu masuk kategori apa ini? Karbohidrat. Bosan nggak kita kalau nggak usah 1 bulan, 5 hari berturut-turut makan itu terus, bosan nggak? Makanya di garis bawahi di sini keanekaragaman. Misal
sumber karbohidratnya hari ini sudah singkong nih, besok beralih ke jagung karena jagung sumber karbohidrat, dan besoknya lagi beralih apalagi sumber karbohidrat, kentang. Misal proteinnya hari ini sudah tempe, jangan selama 1 bulan ke depan tempe terus. Coba sumber proteinnya telur, tahu, ayam itu sumber protein. Kalau protein dibedakan ada 2, ada yang namanya protein nabati, berarti dari tumbuhan ya, termasuk kacang-kacangan. Satunya lagi protein hewani, berarti dari hewan. Sumber protein paling tinggi ikan tinggi juga, susu tinggi juga, telur tinggi juga, tahu tempe itu jangan diremehkan ya, itu proteinnya tinggi sekali. Tapi kesalahan kita cara mengolahnya. Kalau tahu tempe itu udah benar, tapi cara mengolahnya kita digoreng. Yang paling sehat itu di apa? Direbus, jadi proteinnya nggak rusak dia. Tapi yang paling enak memang digoreng ya. Nah, karena cara mengolahnya yang tidak apa ya, kurang pas, maka berkuranglah proteinnya tadi, manfaat proteinnya ini berkurang. Makanya kalau di dalam istilah Islam itu ada istilah halalan toiban. Jadi nggak bagus barangnya aja, cara mengolahnya juga harus bagus ya. Satu lagi perilaku sampai di sini tadi kan, ada keragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, mempertahankan berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal itu berarti nggak kekecilan juga, nggak kebesaran juga, pas. Kalau kita di Posbito sering kita ukur tinggi badan kan, tujuannya apa itu? Untuk menentukan berat badan idealnya itu dilihat dari tinggi badannya. Misal saya 170, berat badan ideal saya itu di angka 70 sampai misalnya 72 kg ya, itu ideal saya. Kalau saya di bawah 70 berarti saya kesulitan. Saya harus kejar berat badan itu. Kalau saya 75 kg, berarti saya obesitas atau overweight atau kesulitan, berarti saya harus turunkan itu. Itu fungsinya setiap Posbito mengukur tinggi badan, berat badannya itu. Untuk mempermudahnya sebenarnya ada rumusnya ini. Tapi untuk mempermudahnya saya kan sudah buatkan tabel waktu itu yang di Posbito, silakan lihat di situ. Cuma waktu itu ibu nggak bisa karena tinggi badan ada di tabel itu ya Bu ya. Diambil ini yang terendahnya aja. Iya, sudah saya ini kan hitungkan, saya buatkan tabelnya dia di situ. Tinggi badan saya sekian, berat badan saya harus di rentang ini sampai ini, gitu ya. Nah, oke, stunting itu bukan berarti orang yang pendek itu stunting ya. Ada yang tahu biji Habibie? Tingginya biji Habibie itu berapa? Nggak sampai 170 tinggi biji Habibie itu, 169 aja. Stunting nggak? Enggak. Kenapa? IQ-nya tinggi. Jadi stunting itu masalah yang kompleks, gabungan dari masalah-masalah itu tadi. Jadi nggak cuma fisiknya yang terganggu, perkembangan otaknya juga terganggu. Tapi ditandai yang paling cepat kita melihat kasat matanya, tinggi badannya nggak sampai. Itu udah syarat yang utama ya. Terus syarat yang keduanya lagi, misal orang yang stunting atau gizi buruk itu pernah nggak mencet pepaya yang kayak bosok atau mangga, bukan bosok siapa? Yang udah matang itu dipencet, ini buahnya itu pernah nggak dipencet? Ini ibaratnya kalau di sini pencet ini dia nggak mau kembali atau bikin edem. Nah kalau udah seperti itu berarti ada masalah di gizinya udah. Kalau udah ditemu seperti itu, cara melihatnya gitu aja. Lihat kasat matanya, oh ini nggak tinggi-tinggi, terus cek deh. Ini tubuhnya nih di bagian kami bilangnya itu piting edem. Jadi kalau dipencet dia nggak kembali. Nah itu berarti ada masalah deh. Kayak kalau itu aja pernah dia berat, coba pencet. Nah itu pertama dia kembalinya. Tapi itu bukan stunting ya. Kurang lebih seperti itu dia ciri-cirinya. Kalau udah menemukan seperti itu, lapor ke petugas kesehatan terdekat. Petugas kesehatan apa aja kalau di desa? Ada bidan, ada perawat, termasuk ibu-ibu semua ini petugas kesehatan bisa membantu. Kalau sudah menemukan seperti itu, segera laporkan biar penanganannya tidak terlambat.
harus banyak. Berapa kalori dia yang dibuang, segitu juga asupan yang harus dia masukkan lagi. Saya agak-agak ini gangguan seperti ini juga, sakit tulang saya, karena cuaca kita seperti ini. Silakan sambil diminum. Kebutuhan kalori. Ada dagangannya nggak di dalam ini? Kita kasih contoh. Oke, buka teh kotak di dalam itu. Coba cari di kandungan gizinya. Dibalikkan lagi. Nah itu, lihat satu kotak teh kotak itu berapa kalori? Biasanya disingkat KKL, kakal. Coba berapa kalori? 2000. 17 kalori. 70 kalori. 70 kan? Satu kotak itu oke, anggap 70 ya, sepakat ya semua. Kebutuhan kalori kalau di sebenarnya lebih pasnya presnya itu dihitung. Tapi kalau kita diantaranya itu 1500 sampai 2000 kalori sehari. Itu kebutuhan kalori orang yang normal yang biasa kayak kita gini dan nggak kerjanya berat. Kebutuhan kalori kita sehari itu harus tercukupi itu 1500 sampai 2000 kalori. Nah, itu tinggal kalikan aja. Ini kan teh kotak hari ini itu dalam satu hari ya. Teh kotak ini kan udah 17 nih. Saya sudah makan teh kotak nih 10 kotak. Kira-kira berapa? 30 kali 10. Udah berlebihan nggak? Bisa mengira-ngira dari situ. Lihat, saya biasa kalau minum kopi itu saya lihat satu gelas kopinya itu berapa kalori. Jadi saya maksimalkan nih. Oh, saya sehari itu nggak boleh lebih dari misalnya 3 gelas. Kalau dengan disertai makanan yang lain, kalau saya lebih makan itu berarti resikonya, iya berat badannya pasti nambah. Karena kalorinya tadi dengan energi yang saya keluarkan nggak pas. Cara menghitungnya seperti ini rumusnya. Tapi nggak usah saya bebankan ya, susah menghitungnya. Kira-kira seperti ini ya, boleh difoto, dihitung di rumah. Kira-kira kalori saya itu berapa sih kebutuhannya? Kalau saya sendiri dengan ya menang sekian bla 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 ini dengan usia saya, berat badan saya sekian, kebutuhan kalori saya itu cuma 1600 sehari ya. Jadi kalau saya mau mengurangi berat badan saya, berarti saya makan seharinya itu harus di bawah 1600 kalori. Kalau saya mau menaikkan berat badan saya harus lebih dari 1600 kalori. Nah, ini tabel yang saya katakan tadi, berapa sih berat badan ideal saya? Ini yang untuk laki-laki. Ibu berapa berat badan itu? Ini kemarin, tinggi badan kemarin? Ya, tapi ini laki-laki oke, yang perempuan. Oke, kita ambil aja di sini ya, 147. Kalau berat badannya 42 sampai 45, itu masih kategori kecil berarti. Tapi harus ditingkatkan. Yang pas itu di mana? Yang pas yang tengah-tengah. Karena kita di sini berbicara masalah seimbang. Enggak kekecilan juga ya, ini bukan tidak. 44 sampai 45 itu berat badan idealnya. Pak baru ini kita obesitas dulu. Oke, kenapa ini penting? Berkaitan dengan misalnya remaja sudah seperti itu. Kita kan mempersiapkan fondasinya tadi mulai remaja nih. Misalnya masa remaja itu dia udah kurang gizinya. Ditambah lagi misalnya dia nikah nanti hamil, kasihan janinnya. Udah nutrisi dia sendiri aja udah kurang, dibebani lagi sama janinnya yang butuh nutrisi lagi. Makanya ini udah saya bagikan ya, ini posisi dulu ya. Nanti bisa mengira-ngira, mengejar berat badannya yang harus dinaikkan, yang harus dikurangi. Oke, dan kebutuhan tubuh. Tadi sepintas sudah kita bahas di depan. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, satu lagi, ada vitamin. Karbohidrat itu merupakan zat penghasil energi. Jadi intinya itu penghasil energi dulu. Jadi kita butuh karbohidrat. Makanya tadi ada yang bilang istilah porsi kuli nasinya banyak. Karena kuli itu kan kerjanya berat, dia butuh sumber energi yang banyak. Makanya nasinya dibanyakin, sumber karbohidratnya dibanyakin. Karena dia butuh
energi yang banyak itu tadi, tapi nggak berlebihan juga sampai kayak yang gambar tadi itu sangat berlebihan. Untuk karbohidrat nggak harus dari nasi. Apa aja? Ubi, kentang, mie itu sumber karbohidrat juga. Jadi kalau ada makan nasi lauknya mie salah nggak? Tapi enak ya Bu ya. Tapi enak. Jadi karbohidrat. Jadi kenyangnya paripurna ya. 2 hari ke depan langsung kenyang gitu. Biar kenyangnya lebih dalam. Sumber karbohidrat mie, gandum itu sumber karbohidrat ya. Terus yang kedua protein. Protein itu pembangun sel. Misal kita luka, selnya rusak, itu kan butuh penyembuhnya itu butuh sel yang baru. Makanya dianjurkan orang luka itu banyakin aja makan proteinnya, banyakin aja makan telur, makan tahu, sumber protein biar penyembuhan lukanya itu cepat. Ini zat makro semua ya. Turunan dari ini ada lagi namanya zat mikro. Ada istilah pernah dengar asam folat. Yang ibu hamil di sini adalah asam folat, terus zat besi, itu zat mikro. Zat makro itu zat intinya. Dan intinya ini turunan dari ini nanti cabangnya banyak lagi. Yang penting intinya kita tahu dulu. Protein itu sumbernya dari apa? Yang paling banyak kita tadi bilang kamu susu. Protein itu ada hewani dan kalau susu hewani atau nabati? Hewani. Kalau susunya susu kedelai? Nabati. Kalau susunya susu ibu? Hewani atau nabati? Ayo, ada apa? Maksudnya dari mana? ASI ya, beda sendiri ya. Karena susunya ada hewani, ada nabati, boleh ya? Oke, bisa membedakan protein ya. Mana yang nabati, mana yang hewani. Tapi sangat dianjurkan kita yang hewani. Terus ada vitamin. Vitamin itu pengatur metabolisme. Pernah yang misalnya nya susah keras, seperti ada masalah di vitaminnya ini, banyakin makan buah ini katanya, banyakin makan sayur ini biar metabolismenya bagus. Vitamin ada berapa? A, B, C, 3, D, E, K. 6. Ada yang lain? Tadi ibu sudah menyebutkan 6. Ada yang lain? Iya. Oke. Ada yang satu sudah disebutkan tadi A, B, C, D, E, K. Ada yang lain? Vitamin F ada nih? Vitamin U? Ayo, ada berapa yang bilang vitamin? 6. Yang lain? Baru satu orang yang jawab. Ada U? 6. Kenapa tadi tadi 6? Apa tadi Bu? 6? A, B, C, D, E, K. Kalau vitamin A, nah. Oke, kalau vitamin A sumber tertingginya di buah apa kira-kira? Atau di sayur apa? Pepaya. Pepaya ada vitamin A-nya juga. Pernah kartu ya juga. Apa ini kalau kita bikin sup wortel. Nah, wortel tinggi vitamin A-nya. Vitamin A ini untuk menjaga kesehatan mata ya. Terus juga menjaga kesehatan kulit, membantu sistem imun tubuh melawan infeksi. Sumbernya ini. Ini saya berikan contoh yang tinggi-tinggi aja, yang vitaminnya tinggi di buah-buahan atau sayuran, juga yang ada di tempat kita yang kita mencarinya ya. Wortel itu murah meriah, tapi vitamin A-nya sangat tinggi. Tadi dibilang juga pepaya, tadi vitamin A-nya tinggi. Vitamin A sumbernya B. Vitamin B sumber terbanyaknya di apa? Sebenarnya ada sumbernya lagi Bu. Ada B1, B2, B3 sampai B. Ada berapa jumlah vitamin B? Sampai 12. B1, B6 sampai 12. Oke, ada satu bilang 12. Ada yang tahu jumlahnya? Yang bisa jawab benar dikasih Mas Aga hadiah apa Mas? Motor ya? Vitamin B ada berapa jumlahnya? Ada 8. Sekarang vitamin C berfungsi menjaga daya tahan tubuh, imun tubuh. Sumber vitamin C tertinggi jeruk,
ada lagi buah, tapi mahal ini. Buah kiri pernah lihat? Vitamin C-nya tinggi juga, tapi mahal. Yang murah meriah pakai aja jeruk. Jeruk itu sumber vitamin C-nya. Pisang juga ada vitamin C-nya, tapi lebih banyak di jeruk. Dari ini ya, dari jeruk-jeruk gitu. Pokoknya sifatnya yang asam-asam itu vitamin C. Ketek asam juga vitamin C juga. Vitamin D. Vitamin D fungsinya untuk apa? Untuk kesehatan tulang. Sumber makanan vitamin D yang paling banyak itu kalau di kita yang murah meriah jamur. Terserah mau jamur sawit, jamur kayak jamur itu sumber vitamin D-nya tinggi sekali. Ada satu lagi yang gratis murah meriah melimpah, sinar matahari ya, itu sumber vitamin D-nya tinggi sekali. Makanya orang luar negeri itu pergi ke kita Indonesia ini cuma mau dapat vitamin D ini tadi, karena mereka sedikit mataharinya. Kayak dia kesini bajunya seksi-seksi, nggak mau rugi dia. Dan sampai sini kalau bisa kena vitamin D semua seperti ini. Makanya dia bajunya seksi-seksi semua, karena di negara mereka sumber mataharinya sedikit. Vitamin D terbanyak itu tadi yang kalau makanan ada di jamur. Kalau yang tersedia ini matahari, tapi bukan matahari seperti ini ya. Ini udah jam 11:30, pastilah sedikit. Matahari pagi, jangan nanti jam 12 berjemur itu matahari bagus vitamin D enggak. Ya matahari pagi. Terus vitamin E fungsinya antioksidan. Vitamin E sumber terbanyaknya di mana? Ini buahnya enak ini. Buah alpukat. Vitamin E nya tinggi sekali itu, lengkap. Dia ada lemak, dia itu lemak tuh ada lemak jahat, lemak baik. Kalau alpukat ini lemaknya lemak baik. Jadi kalau kita punya butuh vitamin E, butuh vitamin E tinggi nih, tapi harganya murah, makan aja alpukat. Jadi kalau mau sehat itu sebenarnya nggak harus beli yang mahal-mahal. Makanan yang tersedia di kita kalau kita pintar mengolahnya, pintar memilihnya, banyak yang manfaatnya pun sama. Ada yang jual suplemen misalnya vitamin E tinggi sekian ratus ribu, padahal alpukat kita beli berapa satu? Misalnya dua biji aja mungkin 30.000 dapat. Vitamin E nya sudah mencukupi ya. Terus yang terakhir vitamin K. Vitamin K itu apa Bu? Pernah kalau orang luka, iya, pembekuan darah berkaitan dengan itu vitamin K. Vitamin K sumber terbanyaknya saya berikan contoh di sawi. Sawi itu vitamin K-nya tinggi. Bukan berarti di sini aja ya, di yang lain juga ada. Sawi itu vitamin K-nya banyak. Oke, itu vitamin tadi ya, ada 6 ya. A, B, C, D, E, K. Ini fungsinya dia menakar berapa sih jumlah, biar nggak porsi kuli tadi, berapa sih jumlah nasinya, berapa sih jumlah vitaminnya, berapa sih lauknya atau proteinnya, itu ditakar di lewat isi piringmu ini. Pernah dengar istilah diet model Y? Jadi dia isi piringmu ya, kayak gini ya. Oke, kita lihat di sini. Ini yang saya bilang tadi diet model Y tadi. Ini satu piring ini bukan berarti harus ada semua macam-macam ini, mewakili aja. Porsi makanan pokok ini berarti karbohidrat. Makanan pokoknya kalau nggak ada nasi bisa diganti pakai roti, kalau nggak ada roti bisa diganti pakai gandum, pakai mie. Salah satunya itu bukan berarti semuanya harus ada di sini. Tapi 4 elemen ini harus tercukupi semua ya, sama mineralnya itu tadi. Terus lauk pauk berarti proteinnya, porsinya sekian Bu. Kalau misalnya nggak ada ikan, berarti bisa ganti pakai tahu. Kalau nggak ada tahu, bisa ganti pakai telur dan lain sebagainya. Silahkan divariasikan. Yang menjadi berlebihan di sini kita sudah ada telur, tambahin lagi ikan, tambahin telur, tambahin tahu. Itu protein semua. Memang enak, tapi sebenarnya isinya udah berlebihan. Salah satu aja udah cukup karena udah terwakili oleh tahu, udah terwakili oleh telur misalnya. Itu sumber protein semua. Jadi kita harus jeli-jeli nih. Oh bahan ini sumber protein nih, oh bahan ini sumber vitamin. Jadi takarannya harus pas. Seperti yang ini. Terus bagi dua lagi itu sumber vitamin. Nah, vitamin ini bisa kita dapat dari sayur dan buah. Kalau biasanya buahnya untuk makanan pembukanya atau makanan terakhirnya ya. Kalau sayur itu bersamaan dengan kita makannya.
Porsinya seperti ini, yang hijau ini ya, itu sumber vitaminnya. Kalau dikira-kira ya seperti ini lah, 2/3-nya makanan pokoknya, 2/3-nya lauk, 2/3-nya lagi buahnya itu tadi bisa dimakan di awal, bisa juga di akhir. Tahu nggak bedanya apa? Buah yang dimakan di awal sama buah yang dimakan di akhir. Ada istilahnya di mulut ya, ngomong. Tahu nggak bedanya apa? Mencerna makanan. Kalau yang di terakhir, cuci dulu, membersihkan gigi sisa dulu ya. Oke. 2/3-nya sayur, terus jangan lupa karena ada unsur mineral tadi. Jadi kita makan tuh harus air itu wajib juga, harus ada mineralnya. Berapa kebutuhan kita sehari ini? 8 gelas sehari atau 1,5 liter. Kalau ditakar itu botol aqua yang segini. Nah itu harus habis 1 hari. Tapi dalam keadaan kita segini ya Pak, beda halnya dengan yang berarti minumnya harus lebih banyak dari itu. Selain porsinya harus kita atur, jadwalnya pun harus kita atur. Ada yang makan bisa 1 kali sehari, tapi sekali makan paripurna. Sama nggak Bu? 3 kali makan sedikit-sedikit, sama 1 kali makan banyak. Beda ya. Idealnya makan itu 3 kali sehari. Ada yang lebih dari 3 kali sehari? Enggak apa-apa, banyak-banyak. Enggak. 4 kali deh, 4 kali. Ada enggak yang 4 kali? Makan pagi, hari, 4 kali. Idealnya 3 dari makan malam itu. Jarak antara makan malam, terakhir kita makan malam sama mau tidur itu minimal 3 jam. Tahu nggak fungsinya apa? Ya, menumpuk dia. Itu yang berakibat jadi gula darahnya tinggi. Karena kalau malam itu kita sudah tidak ada aktivitas lagi. Makanya diberi reda kalau kita tidurnya jam 9, berarti kita terakhir makan itu jam 6 harus sudah makan. Karena setelah itu sudah nggak ada aktivitas lagi. Jadi 3 jam sebelum tidur itu udah harus makan. Jangan habis makan, biasanya ngantuk ya kalau langsung tidur. Itu yang menumpuk, nggak terserap dengan baik, itu yang jadi gulanya tinggi. Salahnya di situ. Bukan salah makannya ya, sebenarnya salah kitanya yang makan. Jamnya diatur. Berapa tadi? 3 jam sebelum tidur. Pernah lihat makan seperti ini? Enak ya? Ada nasi, ada telur, ada mie. Salahnya di mana? Salahnya nggak ada? Belum ada kerupuknya, kurang ngobrol, nggak ada kerupuknya. Oke, kita analisa. Nasi apa tadi? Karbo. Mie, karbo. Telur? Oke, dia nggak ada apa? Nggak ada sumber vitaminnya, sayurnya nggak ada. Oke, ini protein karbohidrat terwakili sebanyak olahan double. Protein terwakili cuma nggak ada vitamin dia, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya. Mungkin dia sayurnya tetap di bawah. Kalau ini ada buah apa itu? Oke, kita analisa. Durian berarti buah. Buah itu sumber vitamin. Berarti nasi ada ini, sumber karbohidratnya. Vitaminnya ada, karbohidratnya ada. Yang kurang apa? Kurang banyak. Duriannya kurang banyak. Ayo, apa yang salah apa ini? Benar nggak makan nasi sama durian? Apa? Ya, salahnya apa? Ayo, Pak, analisa dulu ya. Salahnya di mana? Buah kan itu katanya sumber vitamin tadi. Oke, itu benar buah sumber vitamin. Tapi kalau buahnya nggak gitu juga kali ya. Makan sama buah itu. Buahnya misalnya bisa jeruk, bisa pepaya. Terus yang ini ada nasi, ada lauknya. Lauk tadi kan sumber protein. Salahnya di mana? Atau udah benar? Nggak ada pertamanya. Proteinnya udah benar. Ada lauknya. Udah benar nggak? Porsinya kan sedikit tapi kalau nasinya segitu, lauknya segini. Burung apa ya Bu ini Bu? Burung gereja.
sumber vitaminnya nggak ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada. Walaupun proteinnya jumlahnya minimalis ya. Kalau ini, wih ini enak sekali. Ayo. Protein ada, vitamin ada. Ini nasi pecel nih, apa yang salah? Ada nggak? Salahnya gimana kira-kira? Protein semua sama vitamin, nggak ada nasinya itu. Karbohidratnya, vitamin sama protein aja. Karena kan harus ada tadi ya, ada karbohidratnya juga. Jadi makan ini jadi jatuhnya asam urat nanti. Vitamin semua isinya, sayur semua. Kalau ini, wih, lengkap ini. Salahnya di mana? Gak ada yang salah-salahnya, nggak ada di sini ya. Ayo, salahnya di mana? Gak ada minyak. Oke, kita lihat. Nasi ada, karbohidratnya ada. Sayur, sumber vitaminnya. Kerupuk ada juga. Vitamin ada jagung, ada wortel, terwakili vitaminnya. Protein, oh ada telur, ada tempe terwakili. Apa yang kurang? Nasinya pas ya begini. Apa yang kurang? Mineralnya. Karena kita makan untuk dari tadi saya mau cari mana nih yang bilang mineral. Tadi kan nggak ada minumnya semua. Minumnya karena kita butuh minum juga sumber mineral. Nggak harus 18 kali makan untuk 18 ya. Sehari itu. Bisa ya menganalisa ya mana nih kebutuhan saya sehari. Jadi kalau membekali anaknya atau cucunya, jangan juga nasi campur mie. Harus terwakili semua tuh. Ada vitaminnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya dan mineralnya. Oke, sudah cukup isi sudah kita bahas. Sekarang melengkapi imunisasi. Ada posyandu, angkat tangan. Ada berapa imunisasi yang wajib untuk anak-anak? Yang pertama dulu. Pertama kali dia imunisasi. BCG. Setelah itu DPT. DPT ada berapa? 1, 2, 3, 4. Habis itu yang ini yang kita tes. Sebenarnya vaksin itu dia mulai lahir itu sudah divaksin. Cuma kan biasanya melahirkan kan di rumah sakit nih atau di puskesmas. Biasanya yang vaksinnya langsung sama ibu bidannya. Setelah dilahirkan disuntik langsung. Namanya adrenalin. Ya. Terus setelah dia lahir disuntik seperti dikatakan tadi yang membekas di sini itu namanya BCG. Coba deh cek ada nggak yang membekas ini ya? Kalau nggak membekas berarti gagal ya. Biasanya sampai 4. Terus ada campak dan lain-lainnya sampai dia usia 2 tahun. Terus juga dia memasuki usia sekolah ada lagi vaksinnya. Dia kelas 1 namanya vaksinnya DT. Apa itu DT? Difteri tetanus, juga tetanus. DT ini sebenarnya dia ada kelanjutannya, ada apa ya? Vaksin lanjutan kan kalau kita bilang itu ada DT 1, 2, 3. Tapi yang 2 dan 3 itu dibalik namanya jadi TD, difteri tetanus. Tapi vaksinnya sama-sama 2 tetanus juga. Itu 3 kali pemberian. Dia di kelas 1, dia di kelas 2 dan dia di kelas 5 SD. Jadi nanti kalau yang punya anak atau cucu dia masuk usia SD, nanti ada 3 kali penyuntikan nih. Dia kelas 1, dia kelas 2, sama dia di kelas 5. Kita tuh vaksin corona ya, jangan muncul lagi ya penyakit itu ya. Oke, ini anak-anak. Terus dia kalau dia ada yang masih saya tanya tadi, ada yang punya remaja, punya anak remaja atau cucu yang mau menikah, itu disuntik atau yang baru menikah ada nggak pengantin baru? Apa ada? Suntik TT. Berapa kali suntik TT? 2 kali. Apa? Kapan saja tuh? Nikah sama satunya lagi? Oke. Oh ya, jadi sebelum menikah itu juga divaksin juga, nggak cuma anak-anak. Kita yang mau punya anak pun disuntik juga. Terus tadi kita sepakat mempersiapkannya nggak cuma dari
dosisnya? 1 tablet diminum 1 kali seminggu. Minumnya tidak boleh bersamaan dengan kopi. Setelah minum tablet tambah darah, paling bagus lagi harus bersamaan dengan minum vitamin C. Bisa dari itu. Oke, tentang imunisasi sudah. Sekarang yang terakhir perbaiki sanitasi. Apa sanitasi? WC. Kalau kita cuci piring itu masuk nggak itu? Bagian dari sanitasi juga. Limbah rumah tangga namanya. Itu bagian dari sanitasi juga. Di kita mungkin belum, tapi pernah lihat pemukiman kumuh di Jakarta misalnya. Kebayang nggak orang di situ, mandi di situ, gosok gigi di situ. Nah, kemudian sekarang tidak ada lagi yang berak di jamban. Limbahnya tidak boleh lagi dibuang sembarangan, termasuk limbah rumah tangga. Kenapa? Kita sumber airnya itu misalnya kita ngambilnya dari sumber air. Ternyata di hulunya sana orangnya buang limbah, itu kita pakai gosok gigi. Makanya ditekankan di sini sanitasi sangat penting. Semua kamar sudah ada 1 jamban saat ini. Nggak ada yang berak lagi di kebunnya. Kalau dia ada ada Kalau beda hal ini Pak ya. Tapi kalau di semingguan saya yakin nggak ada juga yang memiliki kebiasaan yang habis berak kayak kucing. Nah, nggak ada ya di sini. Ada di beberapa desa lain itu dia masih memiliki kebiasaan seperti itu. Sebenarnya dia punya WC-nya, tapi terbiasa seperti itu. Dan seperti itu katanya. Sejuk. Dia bisa memandangi ini alam panorama. Bisa berkonsentrasi dia. Jadi kayak kucing habis berak, atau di sungai. Nah, ini saya katakan tadi seperti ini. Ada yang masih seperti ini? Jambannya di sini? Tidak ada. Atau seperti ini? Airnya nggak ada, jadi anak udah pepet ini udah. Ada nggak yang ini? Kalau ini ada? Nggak ada ya? Ya, yang sudah darurat ya Pak ya. Kalau yang seperti ini habis gael dicium, ikut. Ada nggak yang seperti ini? Nggak ada ya. Oke, kalau WC-nya seperti ini ada nggak? Ini prinsipnya kebersamaan, jadi sambil bisa ngobrol. Ada nggak yang WC-nya gini? Itu konsepnya belum juga saya. Kita sebelah-sebelah bisa ngobrol ya sebenarnya. Ada yang WC-nya gini? Nggak ya, idealnya bisa sambil main catur Pak ya Pak. Idealnya 1 bilik itu 1 WC ya. Jangan juga seperti ini. Nanti malah ngobrol dia di dalam. Menggibah jadinya. Asik. Atau mungkin WC-nya seperti ini. Ini ngambil airnya di mana? Ini Pak. Dari belakang. Idealnya menghadap ke depan atau di samping ya. Karena kita dominannya pakai tangan kanan, biasanya baknya itu di sebelah kanan. Karena kita jadi kayak gini. Dan bukan gini, ini bingung mengambilnya salto dan ngambil airnya itu. Atau gini, ternyata gini. Kayak gini, jadi pengen berak terus nggak sih? Lucu ya. Ini konsepnya apa maksudnya gini? Jangan melawan diri saya. Oke, intinya ciptakan sanitasi yang baik, termasuk itu tadi pembuangan limbah rumah tangga. Bisa menggunakan kalau tidak ada pengolahannya sumur resapan tahu, beri jarak 8 meter sampai 10 meter dari rumah, gali lubang, itu aja salurkan biar diresap di tanah. Jangan juga dekat sama sumur, karena itu tadi kan meresap, merumusnya di sumur nanti. Makanya jadi jaraknya 8 meter lah idealnya ya. Toiletnya silakan berinovasi, tapi jangan juga lebay seperti ini misalnya. Ini nanti airnya malah kemana-mana gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Intinya kita menekan angka stunting ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus ada kerjasama antara tim perangkat di desa ini. Kadar posyandu yang di konsen di ibu dan anaknya, KPM yang di rumah tangganya dan lain sebagainya, termasuk PKK. Saya pengen menggaungkan lagi di sini taman obat keluarga. Ada? Dari taman obat keluarga itu kita nanti bisa budidayakan, misalnya ada sumber, kita punya
tanaman khas yang ada di sini aja sengkubang sama ribang ini Pak. Itu sudah diteliti, sengkubang itu gantinya micin. Kalau micin itu kan MSD kan, pakai sengkubang aja. Kita kembali ke zaman dulu lagi. Iya pakai sengkubang, budidaya itu cuma ada di kita nih. Itu guling seperti gantinya micin ya Pak ya. Bisa budidayakan. Mungkin nanti dari desa mungkin Pak bisa fasilitasi, sediakan lahannya, kita bisa nanti kami dari proses dari besi membantu tanaman ABCD mana yang bagus. Jadi fungsi dari toga itu bahan ini bisa loh kita manfaatkan untuk posyandu misalnya kita nanam kacang hijau. Jadi PMK itu kita ambil, kita olah dari hasil toga kita itu tadi. Misalnya bisa kita olah menjadi bolu ubi misalnya, bisa kita olah. Oke, itu aja mungkin. Sampai 1 jam, sudah lapar juga ya, banyak ngomong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut ke moderator. Jadi tepuk tangan yang meriah dong, ibu.